Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anwar. Saya biasa dipanggil dengan Chai karena nama saya aksennya tidak pakai huruf K tapi pakai huruf C. Baik, langsung saja untuk memenuhi tugas tengah semester tahun ini di mata kuliah BLK. Saya ingin share terkait dengan sistem aplikasi perbankan atau biasa disebut dengan SAP. Ya, kesibukan saya saat ini selain jadi ayah, ini anak saya, ya, saya juga masih aktif tercatat sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial di Universitas Pelita Bangsa Cikarang, Bekasi. Oke, untuk kali ini saya ingin share terkait dengan sistem aplikasi perbankan atau biasa disebut dengan SAP. Teman-teman pasti sudah tahu ya, namanya bank itu apa. Ya, bank itu adalah yang kita maksud, yang biasanya teman-teman semua menyimpan uang. Sedangkan definisi bank sendiri yaitu suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan bank itu juga menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Oke, uh, kita tahu karena sebagian besar data bank atau itu menyangkut terkait keuangan yang dimiliki oleh nasabah atau pihak luar, dan data-data tersebut jumlahnya sangat banyak dan lalu lintasnya sangat cepat dan berfluktuatif, sehingga pihak bank harus dapat mengelola data dan informasi tersebut secara cepat, akurat, dan juga aman. Nah, kata-kata aman ini ya yang menjadi sorotan kita ya, karena keberhasilan suatu bank itu dalam pengamanan data akan meningkatkan kredibilitas bank atau tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, di mana bank sebagai peranannya sebagai instrumen moneter dalam lalu lintas pembayaran giral yang dari sisi perusahaan dipandang sebagai lembaga yang profit oriented dan dapat mencegah kerugian yang akan mempengaruhi kondisi keuangan bank yang bersangkutan. Oke, lanjut ke pengertian sistem aplikasi perbankan, yaitu suatu aplikasi yang menggunakan komputer dan alat-alat pendukungnya dalam operasional perbankan yang meliputi pencatatan, penghitungan, peringkasan, penggolongan, dan pelaporan semua kegiatan di bidang perbankan. Nah, kegiatan tersebut bisa meliputi administrasi, akuntansi, manajemen, pemasaran, atau bidang lainnya yang mendukung kegiatan perbankan. Oke, beberapa contoh kasus itu menunjukkan bahwa kegagalan sistem keamanan data dapat menyebabkan bank mengalami masalah atau mengalami kesulitan. Kesulitan di sini seperti kehilangan kekayaan atau kehilangan aset perusahaan karena pembobolan oleh pihak yang tidak berhak, dan hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan nasabah. Sangat disayangkan sekali jika hal itu terjadi pada diri kita. Sistem aplikasi komputer perbankan yang lengkap dan terintegrasi satu sama lain mencakup: 1. Sistem informasi keuangan, 2. Sistem pengolahan transaksi, 3. Sistem pengolahan aplikasi, 4. Sistem keputusan manajemen, dan 5. Sistem informasi nasabah. Ya. Sistem aplikasi yang bisa dikatakan hampir semua bank itu sudah mengaplikasikannya antara lain adalah sistem pengolahan aplikasi yang berkaitan dengan deposit atau pengelolaan dana masyarakat. Oke. Nah, biasanya apa sih yang dikhawatirkan dari masyarakat itu sendiri terhadap sistem keamanan bank? Nah, biasanya masyarakat itu khawatir atau
dengan yang istilahnya white collar crime atau kejahatan kerah putih. Biasanya diistilahkan sebagai kejahatan orang-orang berdasi. Nah, kenapa ini disebut kejahatan orang berdasi? Karena yang melakukannya biasanya seorang ahli atau kriminolog yang memang dia memiliki keahlian tertentu. Dan ini white collar crime ini pertama kali diperkenalkan atau dikemukakan oleh seorang kriminolog dari USA yang bernama Edwin Hardin Sutherland di awal dekade 1940-an. Ya, biasanya kejahatan pembobolan bank ini dilakukan untuk beberapa motif, yaitu salah satunya motif mencari keuntungan finansial. Nah, dalam suatu waktu dekat ini kalau tidak salah ya, kita mendengar kasus terjadi pembobolan rekening pada nasabah Maybank, di mana ada nasabah yang mengaku rekeningnya telah dibobol sebanyak 22 miliar. Wow, itu fantastis ya. Dan ini diduga pelaku pembobolan adalah oknum dari karyawan bank itu sendiri. Kalau kita mengikuti perkembangannya kasus kejahatan ini, fakta-fakta yang ditemukan oleh polisi yaitu buku tabungan ATM dibuat oleh tersangka. Jadi modusnya itu tersangka mendatangi kantor ayah korban untuk menitipkan administrasi aplikasi data diri nasabah, belangko formulir pembukaan rekening, slip aplikasi kiriman uang, serta pemindah bukuan. Semua dokumen itu agar diserahkan dan ditandatangani oleh korban. Lantas, tersangka atau pelaku ini menyiapkan nomor telepon khusus bila ada pengecekan dari bank. Mama sini. Setelah memperoleh data pribadi korban, pelaku diduga memasukkan ke dalam sistem bank. Tetapi buku tabungan dan kartu ATM tidak diberikan pada korban, yang akhirnya muncul tudingan nasabah ikut main mata. Akal-akalan pelaku itu untuk mengelabui korban, pelaku diam-diam menggorong duit nasabah, salah satunya saat pencairan polis asuransi 4,8 M ke rekening ayah korban. Usaha pelaku tidak pernah diketahui korban karena si pelaku mengelolanya diam-diam. Itu informasi dari polisi yang sampai saat ini kita peroleh. Korban semula tidak tahu terjadi pemalsuan data transaksi. Setelah gagal mengambil uang, belakangan terkuat catatan transaksi di rekening koran milik korban yaitu palsu. Saat tahu uangnya tersisa belasan juta rupiah, korban baru mengurus ATM. Nah, fakta tersebut secara tak langsung membantah tudingan dari pihak Maybank jika nasabah main mata dengan pelaku. Dari kasus ini kita bisa belajar jika tidak semua personel bank mempunyai etikat yang baik, sehingga siapapun yang mengatasnamakan bank yang ingin memiliki data pribadi kita tanpa prosedur yang semestinya, jika tidak dilakukan di kantor atau di kantor bank tertentu, maka kita harus perlu waspadai dan harus kita sering-sering cross check ya apa yang terjadi di rekening kita. Mungkin sebaiknya kalau menurut saya nih, dalam pemilihan bank kita juga harus jeli melihat track recordnya. Jika perlu, uang yang begitu banyak tadi tidak diletakkan di satu bank saja, melainkan di beberapa bank yang sudah teruji keamanannya dan dijamin oleh LPS. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.